habis kehilangan suami 2 tahun lalu. Ya, terus nah setelah kehilangan itu banyak kata-kata yang nggak enak gitu Ustaz, dari orang-orang gitu. Kayak kan nggak kayak zaman dulu ya, orang habis meninggal tuh ada masa idah tuh yang benar-benar nggak keluar gitu. Kalau sekarang kan saya harus kegiatan ya. Nah ya, terus banyak yang bilang udah gatal apa segala macam gitu. Terus nah yang bikin saya sakit hati sampai sekarang tuh ada kata-kata ini janda karena suaminya tuh meninggal karena saya lah. Terus pokoknya saya sakit hati sampai ada doa saya tuh saya nggak mau maafin sampai mati gitu kayak gitu. Terus sampai sekarang jadi kebetulan emang anak saya dia ngurusin yatim sih orang itu, ngurusin anak saya juga kebetulan, tapi saya kayak nggak terima gitu dengan kata-kata dia gitu sampai sekarang. Jadi doa saya tuh sampai sekarang belum bisa gitu Ustadz, yang kayak Ustadz doain untuk diri sendiri gitu, untuk yang kebaikan-kebaikan gitu. Kayaknya saya kurang bisa nerima ya, karena saking marahnya ya. Iya Ustadz gitu. Jadi saya sampai sekarang cuman berdoanya saya nggak maafin gitu. Apalagi kalau ngelihat dia terus lihat foto-fotonya gitu, saya kayak aduh marah banget gitu, nggak sampai mati nih orang, saya nggak bisa maafin gitu kayak gitu Ustaz. Ya itu gimana Ustaz, gimana saya nyoba bisa terima itu semua Ustaz gitu. Memaafkan dengan bertemu itu dua hal yang kadang gak harus bareng. Nabi Muhammad pernah memaafkan orang yang membunuh pamannya, tapi beliau gak sanggup ketemu sama orang itu. Namanya Wahsy, budak dari Ethiopia yang dalam perang Uhud dia dijadikan sebagai tentara bayarannya Abu Sufyan, dan tugasnya cuma satu, membunuh Hamzah. Bukan tentara bayarannya Abu Sufyan dan Hindun lah, karena Abu Sufyan Hindun ini suami istri. Tugas dia cuma satu, bukan ikut perang. Dia cuma ngincar Hamzah doang. Kalau dia udah selesai membunuh Hamzah, dia mau pulang boleh, gak harus ikut perang. Akhirnya Wahsy dalam perang Uhud itu dari awal dia ngincarnya Hamzah. Gimana cara ngedeketin Hamzah, gimana cara membunuh Hamzah dari belakang. Pokoknya gimana caranya bisa mengambil jantungnya Hamzah dan diserahkan kepada Hindun. Karena Hindun itu pengen banget makan jantungnya Hamzah dalam keadaan hidup-hidup gitu. Maksudnya seger gitu. Ini ngerinya dendamnya Hindun kepada Hamzah. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Ditombak dari belakang, baru kemudian ini dengan pedang. Setelah perang Uhud, Nabi nggak pernah bisa melupakan jenazah Hamzah yang agak lumayan menggenaskan gitu kondisi jenazah Hamzah, yang jantungnya dikeluarkan, yang wajahnya itu kena berapa kali puluhan kena sayatan pedang, hampir kayak nggak bisa dikenali. Pokoknya kondisi Hamzah itu sangat menggenaskan. Kan sakit banget ya Nabi ya. Dan tahu yang membunuhnya itu Wahsy. Maka sejak saat itu Nabi itu nggak bisa melupakan lagi kondisi Hamzah, sampai beberapa tahun kemudian Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam dalam Fathu Makkah. Ketika Wahsy masuk Islam, Wahsy datang minta maaf kepada Nabi. Dia datang, ya Rasulullah, saya Wahsy. Nabi langsung kaget, oh ini yang membunuh Hamzah dulu. Ya Rasulullah, saya sudah Islam, saya minta maaf. Terus Nabi bilang, Wahsy, aku sudah memaafkanmu, tapi kalau boleh kamu tidak bertemu dengan aku lagi, silakan kamu menghindar. Karena Nabi gak bisa ketemu Wahsy, karena itu akan mengingatkan rasa sakit beliau tentang Hamzah. Jadi Mbak Dwi, sah banget kalau Mbak Dwi karena lagi marah dan sakit menghindar dari seseorang. Tapi menghindar bukan berarti belum memaafkan. Saya khawatirnya Mbak Dwi membuat syarat maaf itu sudah netral lagi, udah ketemu biasa lagi. Itu bukan syarat, sehingga nanti kita kesulitan memaafkan. Banyak orang yang ngerasa gak mampu memaafkan karena kategori memaafkan menurut dia itu terlalu ideal. Padahal Nabi sendiri juga pernah mencontohkan yang tadi. Memang hati sudah memaafkan, tapi secara hubungan sudah memaafkan, tapi secara rasa itu memang gak bisa sekaligus hilang kan. Luka itu kan gak akan sembuh dalam sehari, apalagi luka separah ini gitu. Jadi Mbak Dwi, apa arti memaafkan kalau gitu? Arti memaafkan itu kita tidak akan nuntut dia.
Itu arti memaafkan. Nggak akan nuntut dia di akhirat. Itu arti memaafkan. Nah, gimana cara biar kita ngerasa layak untuk tidak menuntut dia? Karena kan ada hitung-hitungannya ya. Secara manusiawi kan kita mah transaksional ya. Kalau nggak nuntut dia rugi banget dong saya. Dia untung dong gitu. Nggak rugi. Karena memaafkan adalah sebuah ibadah yang paling istimewa dan orang yang paling beruntung adalah orang yang banyak memaafkan. Apa salah satunya? Kalau kita nggak nuntut orang, Allah juga nggak akan nuntut kita. Itu di surat An-Nur tuh Allah bilang ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar pernah sakit hati ke orang yang ngata-ngatain Aisyah. Menuduh Aisyah selingkuh, padahal Aisyah itu perempuan yang terhormat. Sehingga Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku nggak akan bantu orang itu lagi. Padahal orang itu orang yang sering dibantu Abu Bakar. Malah dia yang memfitnah Aisyah sampai trending gitu. Kata Abu Bakar, aku nggak akan pernah membantu dia lagi. Terus Allah bilang, tidakkah kamu suka jika Allah memaafkan kesalahanmu, wahai Abu Bakar? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Akhirnya pas ayat itu ditujukan buat Abu Bakar pribadi. Langsung Abu Bakar menangis. Dia mengatakan, bala ya Rob, tentu ya Allah, aku mau kalau Allah memaafkan aku. Padahal Abu Bakar itu kan orang yang imannya paling baik, amalnya yang paling banyak, dijamin surga. Tapi ketika ditawarkan ampunan dosa, mau banget. Terus siapa kita yang ngerasa kayak suci banget gitu kita? Kayak gak butuh ampunan lagi gitu. Abu Bakar aja yang jelas-jelas dijamin masuk surga, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, masih ngerasa butuh banget diampuni sama Allah. Sehingga langsung pulang ke rumah, ngambil semua gandum segala macam yang baik-baik, dia kasih ke orang yang sudah memfitnah anaknya dengan mengatakan, aku sudah memaafkan kamu, mulai sekarang kalau kamu butuh apa-apa bilang ke aku ya, jangan ke yang lain lagi gitu. Sebegitu yakinnya Abu Bakar dengan perjanjian dengan Allah, tawar-menawar dengan Allah, transaksi dengan Allah. Nah sekarang Mbak Dwi ngerasa seberapa dirugikan sama dia. Maka insya Allah 10 kali lipat dari itu akan Allah untungkan kepada Mbak Dwi. Walaupun lagi tadi mungkin Mbak Dwi belum bisa ketemu dia. Masih jaga jarak dengan dia. Gak apa-apa dengan itu. Tapi jangan tuntut dia di akhirat. Itu definisi memaafkan. Saya udah gak akan nuntut lagi dia di akhirat. Terus Mbak Dwi rugi enggak? Enggak, Allah ganti. Kecuali kita ngerasa bahwa kita gak butuh-butuh amat terhadap ampunan, pahala. Nah berarti yang harus kita perbaiki adalah rasa itu. Ya Allah aku banyak dosa, ya Allah aku banyak aib dan segala macam. Boleh enggak dengan amal ini engkau ampuni aku. Engkau tidak lagi menghukum aku. Saya punya perasaan itu. Sehingga sesekali ketika saya sebel sama orang atau minimal namanya rumah tangga ya. Kadang-kadang kita kayak bete sama pasangan gitu kan. Gimana cara saya memaafkan pasangan, berlapang dada, mengalah kepada pasangan? Karena saya ngerasa saya juga bukan orang yang suci, saya akan mengambil kesempatan itu untuk ya Allah jangan marah ya sama aku karena aku gak marah sama dia. Kali ini dia ngecewain aku, kali ini dia bikin saya agak sedih, saya gak akan marah sama dia ya Allah. Please jangan marah sama saya, karena saya juga punya banyak salah gitu sama Allah. Sehingga saya ngerasa kayak saya punya banyak dosa untuk dihukum Allah, kok gak dihukum-hukum ya? Mungkin karena saya gak marah sama manusia, Allah gak akan marah sama saya. Saya memaafkan manusia sekali, Allah memaafkan saya 10 kali, minimal 10. Bisa aja lebih dari itu dan tidak terbatas. Sisi itu yang Mbak Dwi coba bangun. Kemudian Mbak Dwi juga perlu sadar bahwa setiap kali kita diomongin orang, dia itu bukan lagi ngasih kita keburukan, tapi dia lagi mentransfer pahalanya. Kan katanya dia suka menyantuni anak yatim. Ya udah berarti sekarang yang ahli menyantuni anak yatim itu Mbak Dwi. Berapa orang anak yatim yang dia santuni dalam sehari? Berarti sekian anak yatim yang pahalanya ngalir kepada Mbak Dwi. Oh tapi yang mengata-ngatain saya gak pernah sholat Ustadz. Misalnya dalam kasus yang lain. Berarti dosa kita yang dikasih ke dia. Kalau dia gak punya amal sholih yang ditransfer ke kita. Berarti dosa kita yang ditransfer ke dia. Gak rugi karena Allah Maha Adil. Tinggal tentang mengelola rasa aja nih. Mengkondisikan perasaan di hati kita aja.